Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang peran Semar dalam pertunjukan wayang kulit Jawa Gaya Surakarta. Sebutan Semar dapat dijumpai di beberapa wilayah untuk memberikan nama pada sesuatu objek atau simbol dalam kehidupan masyarakat Jawa. Di Surakarta, Semar digunakan untuk memberikan salah satu nama produk batik yang terkenal, yaitu batik Semar. Di Wonogiri, nama Semar juga dikenal banyak masyarakat sebagai sebuah bukti yang bulat seperti bentuk wayang kulit Semar. Di Karanganyar juga terdapat sebuah tempat untuk semedi, yaitu patung Semar. Pemberian nama sebutan menggunakan nama Semar, terdapat kemungkinan bahwa yang memberikan nama menginginkan agar mendapat berkah atau angsar dari tokoh Semar. Nama Semar secara pasti sulit untuk dilacak oleh karena kurangnya tradisi tulis dalam masyarakat Jawa. Tradisi Jawa biasanya lebih tebal dalam budaya lisan, yaitu ditransformasikan dari mulut ke mulut, sehingga mudah berubah sesuai dengan daya penangkapan, kesan penerimaan pesan, kesipang siuran arti dan makna Semar tersebut, melahirkan banyak versi dan pendapat yang beragam. Dalam konteks filosofi, hal demikian tidak menghilangkan makna yang sebenarnya, akan tetapi justru menambah khasanah yang lebih mendalam serta makna yang luas. Di dalam pertunjukan wayang kulit Purwa Jawa, nama tokoh wayang Semar merupakan tokoh yang ada dan tetap hidup sepanjang zaman. Semar dalam pewayangan Jawa ada kemungkinannya mirip dan diangkat dari Semar pada beberapa karya sastra Jawa. Pada pertunjukan wayang kulit Jawa versi Arjuna Sasara, tokoh Semar hadir mengikuti tokoh pemegang peran Sumantri, yang oleh karena ketulusan pengabdiannya kepada negara, kemudian menjadi Mahapati Suwanda di kerajaan Mahasepati. Semar mengikuti Suwanda hingga akhir hayatnya. Pada lakon versi Ramayana, tokoh Semar selalu mengikuti tokoh Senopati yang sakti mandraguna, yaitu Hanumang Putra Anjani. Hanuman mengabdi kepada Sri Rama Wijoyo hingga akhir hayatnya. Pada lakon versi Mahabharata, tokoh Semar mengabdi kepada keturunan Wiroto, yaitu Manu Mayasa. Setelah Manu Mayasa meninggal, Semar mengabdi kepada Pandudawanata, Raja Astina. Setelah Pandu meninggal, kemudian mengabdi kepada anak keturunannya, yaitu Arjuna, dan ada kalanya mengikuti putranya Angka Wijoyo atau Abimayu hingga Perikenan. Terdapat garis pengabdian Semar yang sama dari seluruh lakon yang ada, yaitu Semar selalu mengabdi kepada kesatria yang selalu ingin menegakkan keadilan, penuh pengabdian, dan penjaga kehormanisan dunia. Tokoh Semar ternyata dapat muncul di berbagai versi wayang dan merupakan tokoh misterius dari berbagai versi lakon wayang. Tokoh Semar lebih lengkap dan memiliki makna yang mendalam dalam Mahabharata. Akan tetapi, dalam sumber cerita Mahabharata
yang berasal dari karya sastra besar India. Sebenarnya, tokoh Semar tidak dapat diperoleh, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa tokoh Semar berasal dari kebudayaan Jawa. Asal mula Semar dan Wondowayang. Asal mula Semar dalam pertunjukan wayang kulit Purwojowo. Tokoh wayang Semar sekalipun samar juga memiliki asal mula kelahirannya. Kelahiran tokoh Semar dalam karya sastra berbeda dengan asal mula Semar dalam pertunjukan wayang. Demikian pula asal mula Semar dalam wayang versi lakon Arjuna Sasara. Ramayana berbeda dengan asal mula dalam wayang versi Mahabharata. Di dalam pertunjukan wayang kulit Purwasuran untuk keperluan ritual menghormati Dayang Mayak tahun 2003 berlangsung di Pasar Ngemplak, Surakarta dengan lakon Turanaya Wahyu Trimadaya Daya disajikan oleh Ki Joko Santoso dari Debegan Mojo Songo. Terjadi dialog antara tokoh Hanuman dengan Semar. Hanuman memohon Semar menerangkan kejadian kelahirannya. Semar menjawab bahwa dirinya terlahir sebelum Pulau Jawa terbentuk. Semar ada sebelum masa Jawa Wut, artinya lebih dahulu dirinya daripada Pulau Jawa. Dirinya lebih tua dari Pulau Nusantara. Semar termasuk jalma tan kena kinaya ngapa, artinya tidak terpikirkan atau misterius. Pada pengamatan lakon lahirnya Semar yang disajikan oleh Ki Purba Asmara pada bulan Maret 2009 di pendopo Kraton Surakarta. Semar lahir dari hasil perkawinan Dewa Sanghayang Tunggal Rekatawati. Kelahirannya berupa sebuah telur. Oleh Sanghayang Tunggal, telur diaturkan kepada orang tuanya, yaitu Sanghayang Wenang. Di depan Sanghayang Wenang, telur dipuja oleh Sanghayang Tunggal, sehingga pecah menjadi 3, yaitu kulit luar, putih telur, dan kuning telur. Dari ketiga bagian tercipta tokoh, yaitu Teja Mantri atau Antaga, Ismaya, dan Manikmaya. Ketiga tokoh memperebutkan yang paling berkuasa di dunia ini. Sanghayang Wenang melemparkan sembara kepada ketiga cucunya, yaitu barang siapa yang dapat menelan dan dapat memuntahkan kembali Gunung Mahameru adalah yang berwenang memerintah Triloka. Triloka meliputi Jagara Paca, Pada, atau jagat manusia, menyapa atau jagat jin dan khayangan. Teja Mantri adalah berasal dari kulit luar. Telur mencoba pertama kali untuk menelan Gunung Mahameru. Baru sampai pada mulut, Antaga merasa tidak mampu, sehingga mulut robek dan menganga. Pada giliran yang kedua, Ismaya dapat menelan Gunung Mahameru sampai ke mulutnya, namun tidak dapat mengeluarkan kembali, sehingga tubuhnya membesar seperti gunung. Akhirnya, Manikmaya dapat menelan Gunung Mahameru dan dapat mengeluarkan dari tubuhnya, sehingga bentuknya wayang lurus dari bagian atas kepala sampai bawah telapak kaki. Manikmaya yang berhak menguasai Triloka, yaitu Arcapada, Mayapada, dan Khayangan. Menurut Ki Surata dalam Kartasura, Semar terjadi dari kulit telur pada bagian putihnya, adalah simbol dari kulit dunia. Semar menjadi tokoh yang jika terjadi ketidakharmonisan
dunia dapat melakukan pelurusan untuk menjaga harmoni dunia. Bahkan, dunia seisinya dapat ditelannya. Tokoh wayang Semar mengandung unsur mistis, yaitu jiwanya berasal dari Dewa Ismaya yang diturunkan ke dunia untuk mendukung para kesatria, sedang jasadnya meminjam dari seorang abdi dari Wirata yaitu Badranaya. Munculnya tokoh Semar bersama-sama dengan cikal bakal kelahiran keluarga Wirata, yaitu pada tokoh Manumayasa. Dalam lakon perkawinan Semar Badranya pada suatu ketika dikejar-kejar oleh 2 ekor macan putih. Oleh karena ketakutannya kemudian meminta bantuan bertapa sakti yaitu Manumayasa. Kedua macan putih dipanah sehingga berubah wujud menjadi 2 bidadari, yaitu Kaniraras dan Kansastari atau Kanestren. Dewi Kanestren kemudian diperistri Semar, sedangkan Kaniraras diperistri Manumayasa. Sejak saat itu Semar Badraya menjadi punokawan keluarga Manuyasa beserta seluruh keturunannya. Wondo Wayang Semar. Dalam satu kotak wayang biasanya tersedia 2-3 tokoh wayang Semar. Tokoh wayang yang kedua atau yang ketiga biasanya untuk menjaga jika wayang rusak, atau untuk pemilihan lakon kembar atau rangkap seperti misalnya Semar Kembar 3. Semar Kuning. Tokoh wayang Semar dibuat rangkap ada kalanya sedikit berbeda, sehingga menimbulkan kesan karakter berbeda. Untuk memberi nama Semar yang berbeda seiring disebut Wondo Wayang Semar. Dalam pewayangan, tokoh wayang Semar memiliki banyak wondo. Beberapa wondo yang sudah ditemukan diantaranya adalah Semar Wondo Ginu, Dumuk, Brebes, dan Miling. Untuk wayang gaya Surakarta, Ens Wayang Jilid 3. Di samping keempat wondo itu, Semar juga memiliki wondo dukun untuk wayang gaya Yogyakarta, wondo wayang Milang, dan Brebes untuk adegan biasa atau pada saat jejer, wondo dukun untuk wejangan, dan dumuk untuk kegunaan Semar waktu berperang melawan musuhnya. Keterangan ciri-ciri wujud wondo tergantung para seniman dalang yang memahaminya. Sedang terbentuknya wondo wayang kemungkinan pada saat membedah wayang atau metrani, yaitu ingin membuat wayang Semar yang baru dengan cara mengeblat dengan menggaris atau mempola pada bentuk luar wayang lama. Kemungkinan sedikit bergeser, sehingga dapat terjadi dan menyebabkan kesan penanggapan juga berbeda. Peran Semar dalam Goro-Goro. Goro-Goro dapat berarti keributan, kegemparan, kehebohan. Goro-goro dalam pertunjukan wayang merupakan pertanda peralihan situasi. Biasanya dilakukan pada Patet 9. Dalam pertunjukan wayang semalam suntuk yang memakan durasi waktu sekitar 7 jam, yang biasanya dimulai pada jam 9 malam dan berakhir pada jam 4 pagi. Gara-gara terjadi sekitar pertengahan lakon, yaitu sekitar pukul 1 dini hari atau 3 jam setelah mulai pertunjukan dan 3 jam menjelang akhir pertunjukan. Jika dalam pertunjukan semalam dikelompokkan menjadi 3 petet, yaitu petet 6, petet 9, dan petet Manyuran, maka goro-goro terjadi pada saat akhir petet 9.
Goro-goro menandakan akan terjadi perubahan menuju inti lakon. Pada awal pertunjukan berupa pendahuluan, kemudian pada petet 9 inti dan petet Manyura terjadi penutup lakon. Jika dapat dianalogkan dengan perkembangan hidup manusia dari kelahiran, dewasa, kemudian mati, goro-goro terjadi pada siklus kehidupan, yaitu saat menginjak usia dewasa. Dalam kehidupan seiring disebut ritus peralihan hidup. Pada saat terjadi demikian, maka hidup pada saat terjadi rawan gangguan sehingga diperlukan pengarahan yang tepat. Goro-goro dalam pertunjukan wayang didahului dengan pertanda khusus, yaitu kayon ditancapkan di tengah-tengah gedebok pisang sebagai lemahan. Kemudian dalang melakukan pocapan goro-goro. Begitu pocapan selesai, kayon diambil dimainkan secara terbalik dan ditancapkan di bagian samping dengan terbalik, yaitu sisi merah pada bagian yang terhadap dengan balak. Gending iringan biasanya lebih dinamis, dan dalam pertunjukan wayang muncul beberapa tokoh punokawan seperti Gareng, Petro, dan Bagong. Ketiga tokoh itu biasanya melakukan pengenalan diri dengan penonton, alam-alaman, saring pendapat, disertai dengan kritik sosial. Pada saat itu terjadi dialog antara wayang dengan tokoh wayang dan wayang dengan masyarakat penonton. Terjadilah komunikasi dan interaksi seni antara dalang dengan penonton. Biasanya isi dialog tentang pembangunan, kritik sosial, dan dendang lagu-lagu favorit. Goro-goro berhenti dengan munculnya tokoh Semar dalam kutipan Sri Mulyono. Dalam pewayangan, kalau Semar muncul boleh dikatakan bahwa munculnya selalu pada tengah malam. Kiai Lurah Semar sebenarnya dewa yang menjelma menjadi manusia. Semar adalah Hayang Ismaya, juga Hayang Asmaranata, dewa berwujud manusia. Di dunia ini merupakan pamong keturunan Brahma dan Wisnu. Semar kelihatannya jelek, tanpa rupa, tapi sebenarnya melebihi para dewa. Semar memang pamong, melindungi dunia alam semesta dengan isinya, melindungi para kesatria penegak kebenaran, keadilan dan kejujuran, dan penuh pengorbanan. Dengan hadirnya Semar, maka goro-goro berhenti dan lakon kembali berjalan harmonis, dan kemenangan selalu berpihak yang benar, yang adil, dan yang disertai dengan pengorbanan. Dalam pertunjukan wayang kulit Purwogoyo Surakarta, Semar sebagai pengabdi kepada para kesatria Amarata. Semar sebagai pemegang peran dalam lakon wayang. Hampir semua lakon yang dipergelakan dalam pertunjukan wayang kulit Purwa Jawa pasti ada adegan goro-goro. Pada lakon yang mengambil serial Perang Besar Bartayuda, adegan goro-goro biasanya lebih singkat dan tidak terjadi dialog humor yang berhubungan dengan penonton. Hal itu berbeda dengan lakon biasanya. Pada pertunjukan yang biasa, goro-goro sekarang telah mengalami perkembangan pesat, yaitu diselingi dialog segar dengan penonton, penghadiran pelawak, pilihan lagu-lagu. Goro-goro ada kalanya menyita waktu lebih dari 1 jam guna mengusahakan penonton. Pada lakon yang melibatkan tokoh pemegang peran terpenting Semar, adegan goro-goro tetap dipentaskan. Beberapa lakon yang melibatkan tokoh Semar, di antaranya adalah Kilat Buana, Tali Rasa Rasa Tali, dan Tali Buana, Gatot Kaca Sungging, Semar Gugat Semar,
Minta bagus, Manu Mayasa Rabi, Pandu lahir, Pandu Karma, Mintorogo, Semar kuning atau badranya, Semar membangun Kelampis ireng, Semar membangun khayangan, Semar membarang jantung. Di samping lakon yang sudah disebutkan masih banyak lakon lainnya yang melibatkan tokoh Semar sebagai pemegang peran, akan tetapi biasanya cenderung harmonis dan relatif kurang populer. Dari beberapa lakon yang sering dipertunjukkan kepada masyarakat tentang peran karakter Semar, dapat dikelompokkan pada Semar lebih berkuasa daripada para dewa, termasuk Manikmaya atau guru dewa, yang dalam pewayangannya sering disebut dengan sebutan Batara Guru. Biasanya Semar marah karena kurang bijaksana atau berbuat kekeliruan. Semar pergi meninggalkan Karang Kendempel sebagai tempat tinggalnya, oleh karena para kesatria sudah banyak meninggalkan keutamaan, sehingga diperlukan pengaruhan atau pelurusan jalan lakon agar tujuan yang baik tercapai. Dan ketika Semar sebagai abdi atau pomong, kehadiran tokoh penting yang akan menjadi pemimpin. Sebagian ringkasan lakon adalah sebagai berikut. Lakon Kilat Buana. Dalam pertunjukan wayang kulit Purwa dengan lakon ini, Batara Guru dewa menjadi pendeta di Astina bernama Kilat Buana. Guru dewa bermaksud mengurungkan perang Bahrayayuda. Kilat Buana datang ke Astina menemui Duryodhana dan mengundang keluarga Pandawa. Kilat Buana menerangkan bahwa perang di antara dua bersaudara adalah kurang terpuji. Keduanya harus rukun. Untuk maksud perdamaian, Kilat Buana membutuhkan sesaji atau tumbal orang Boga Sampir. Tokoh Boga Sampir tidak lain adalah Semar. Arjuna mendapat tugas untuk membubuh Semar. Tokoh Semar mengetahui maksud jelek guru dewa, sehingga marah dan merubah bentuknya menjadi kesatria bagus bernama Cahya Buana, penjelmaan Ismaya. Kehendak untuk membunuh Semar tidak terlaksanakan, dan Kilat Buana badar wujudnya menjadi guru dewa dapat dikalahkan oleh Semar yang bergelar Cahya Buana. Lakon Gatotkaca Sungging. Dalam lakon Gatotkaca Sungging, Batara Guru marah kepada Gatotkaca oleh karena membangun Pringgodani mirip khayangan. Untuk melampiaskan kemarahannya, guru dewa merubah wujud menjadi pendeta raksasa dengan nama Begawa Nilyaksa. Guru dewa akan membunuh Gatotkaca yang sedang melakukan latihan perang di Mandala Yuda. Gatotkaca adalah tokoh yang sakti, dikhawatirkan tidak ada senjata yang ampuh untuk membunuhnya. Guru dewa juga akan membunuh Semar oleh karena mendukung Gatotkaca. Dalam peperangan, hampir semua tokoh Pandawa tidak ada yang memenangkannya. Keadaan menjadi tegang. Untuk Kresna memahami kejadiannya, untuk itu kemudian memerintahkan Semar untuk maju perang. Semar marah besar karena guru dewa dalam perang Batara Yuda menginginkan pihak Kurawa berperang melawan Semar yang mendapatkan kemenangan. Nilayaksa yang ingin membantu Kurawa berperang melawan Semar akhirnya terbuka kedoknya menjadi guru dewa karena dikalahkan oleh Semar Badranaya. Lakon Tali Rasa-Rasa dan Tali Buana. Pada lakon ini, guru dewa dan Narada turun ke bumi menjadi tokoh rasa tali dan tali rasa. Dua kesatria bagus seperti tokoh Samba. Kedua tokoh itu kemudian pergi ke Astina menggoda Lesmawati. Kurawa kemudian marah terhadap kedua tokoh itu. Akan tetapi mereka tidak mampu mengusirnya.
Sangkuni kemudian mempunyai ide untuk melaporkan kepada Pandawa dengan tipu muslihat bahwa Arjuna berada di Astina dan selingkuh dengan Lasmanawati. Arjuna mendengar laporan Sangkuni tampak tenang saja. Oleh karena itu hanyalah ulas Sangkuni. Semar mencoba menjadikan keutamaan kesatria kepada Arjuna. Justru Semar diusir Arjuna bersama Gareng dan Petruk. Pada suatu gua, Gareng dan Petruk menemukan busana Guru Dewa dan Narada. Gareng dan Petruk kemudian berubah wujud untuk kamuflase menjadi dewa. Semar sadar oleh karena menemukan busana dua dewa, kemudian berubah rupa menjadi kesatria bagus bernama Talibuana. Talibuana kemudian bertapang rame menolong bagi yang membutuhkan. Oleh karena Arjuna merasa bersalah dan tidak dapat mengusir rasa tali dan tali rasa, dapat dikalahkan Badar wujud aslinya, yaitu Guru Dewa dan Narada, sedang Talibuana Badar menjadi Semar. Setelah Guru Dewa merasa bersalah, kemudian meminta maaf kepada Semar. Keduanya disuruh kembali ke Khayangan. Terkejut Guru Dewa oleh karena di Khayangan sudah ada Guru Dewa palsu dan Narada palsu. Dengan pertolongan Semar, kedua dewa palsu dapat dikalahkan. Badar menjadi Gareng dan Petruk. Lakon Makutan Rama. Dalam lakon ini, Betara Guru ingin membunuh Arjuna. Betara Guru berusaha menghalang-halangi Arjuna menerima wahyu Makuta dari Begawan Kasawasidi. Maksud tidak baik dari Betara Guru ini kemudian diketahui oleh Semar, sehingga Betara Guru ini hajarnya sampai kalah. Semar meminta Bagus. Dalam kisah ini dikisahkan bahwa Semar telah meninggalkan negeri Amarata karena merasa sakit hati diremehkan dan dihina oleh Arjuna. Arjuna berani meludahi kunjungannya. Arjuna tidak sadar bahwa kejadian itu membuat sakit hati Semar. Betapa tersinggung perasaannya. Semar sebagai orang tua yang telah mengasuh Arjuna sejak kecil dan membimbingnya menjadi kesatria yang tak ada bandingannya, kini diperlakukan sebagai budak yang tak ada harganya. Semar segera mengadu kepada Begawan Abiyasa di Sapratagat. Begawan Abiyasa ikut sedih hatinya, mencoba memintakan maaf atas kesalahan Arjuna. Semar yang masih merasa terhina ingin membalas dan membuktikan bahwa dirinya mempunyai kekuasaan yang lebih para kesatria. Abiyasa sangat khawatir akan kepergian Semar dari negeri Amarta, karena tanpa bimbingan Semar negeri Amarta akan rusak. Usaha Abiyasa untuk mencegah kepergian Semar tidak berhasil. Semar yang diliputi kemarahan segera pergi ke Khayangan mengadukan nasib yang dialaminya di bumi. Semar menuntut agar Guru Dewa mengembalikan wujud dirinya yang gagah perkasa seperti dahulu kala. Guru dan para guru lainnya tak ada yang mampu menyadarkan hati Semar, karena berdasarkan kodrat hal itu tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu dengan sangat terpaksa kehendak Semar diturutinya, tetapi hanya untuk sementara saja. Semar kemudian berubah menjadi seorang kesatria bagus, tampan, dengan sebutan Bambang Dewa Lelana. Sedang anaknya Bagong menjadi Bambang Langkara. Bambang Dewa Lelana dan Bambang Langkara segera kembali ke bumi, kemudian menaklukkan Prabu Setawijoyo dan menjadi raja di negeri Budak Setegal, memerintahkan Prabu Setawijoyo dan Mahapatinya Dasapada untuk mencuri serat jimat Kalimasada. Dengan kesaktiannya, Pati Daspada dapat berubah menjadi Sri Kresna dan berhasil mencuri jimat Kalimasada. Tetapi akhirnya tipu muslihat itu dapat diketahui oleh Sri Kresna asli yang datang tak lama kemudian.
Dengan dihantar oleh Sri Kresna, para Pandawa pergi ke negeri budak setegel menghadap Bambang Dewa Lelana, yang tak lain adalah Semar sendiri, untuk meminta jimat Kalimasada kembali. Bambang Dewa Lelana yang telah berubah menjadi Semar kembali dengan senang hati menyerahkan jimat Kalimasada kepada para dewa Pandawa. Pandawa sadar bahwa tanpa perlindungan Semar keadaan Amarta akan menjadi rusak. Semar Papa. Dalam lakon Semar Papa, Abimanyu diperintahkan oleh Abiyasa palsu untuk membunuh Semar agar negeri Amarta terhindar dari bencana dan malapetaka. Ketika para Pandawa mendengar perintah Abiyasa, mereka menjadi bingung dan sedih. Oleh karenanya, tak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya. Untuk itu diperintahkan kepada Angga Wijoyo agar melaksanakannya. Angga Wijoyo sedih membunuh pemamongnya sendiri. Semar seorang dewa yang menyamar. Semar adalah sang hayang Ismaya. Maka Semar sudah tak samar dan ragu lagi segala apa yang dihadapinya. Dengan tersenyum sejuk, Semar memerintahkan Angga Wijoyo agar membunuh dengan jalan membakarnya. Bersamaan dengan pembakaran Semar, Pandawa mendapat berita bahwa Candi Sapta Arga telah rusak dan dikuasai oleh para raksasa dari negeri Satragadamayita. Para Pandawa segera pergi ke Sapatraga untuk menyelamatkannya. Semua kesatria Pandawa gagal bertindak. Bima yang tak terkenal gagah perkasa ternyata kalah berperang melawan Candrika, penjelmaan raksasa siluman Kala Jarmea dan Jurumea. Bima harus jatuh bangun dan terlempar jatuh ke dalam rawa-rawa yang berlumpur dan hampir tenggelam seluruh badannya. Dalam keadaan Bima menggerang, kesakitan Semar menolong Bima dari cengkraman maut. Pada saat itu pula para Pandawa datang dari Sapataraga dan bertemu dengan Semar yang berhasil menolong Bima. Mereka sangat gembira karena ternyata Semar masih hidup. Semar bersama semua kesatria Pandawa pergi ke Saptraga untuk membebaskan diri kekuasaan raksasa siluman. Dengan bantuan Semar, para siluman dapat dikalahkan. Abiyasa palsu dapat dikalahkan oleh Semar Badar menjadi Durga. Begawan palsu berubah wujud aslinya, yaitu menjadi Durga. Dalam serial Ceriteran lakon ini mengingatkan kepada para kesatria untuk tetap waspada dan hati-hati. Semar sebagai abdi pamong mengandung hikmah kebijakan yang harus ditaati oleh kesatria. Lakon Semar Menggugat. Di negeri Astina terjadi kesiruhan karena dihuni oleh dua penguasa yang serakah, yaitu Resni Wisnu dan Dewa Wisnu. Semar meninggalkan karang kedempel sehingga menyebabkan para kesatria Pandawa hatinya cemas. Semar pergi ke Kayangan Menggugat, menghadap Sang Hayang Wenang, menanyakan siapa yang berani merusak Astina. Sang Hayang Wenang memberitahu bahwa yang dapat mementerantamkan Astina adalah Semar. Jika masih berwujud Semar, maka akan banyak hambatan. Maka Semar harus berubah wujud menjadi pendeta yang bernama Begawan Mayaretana. Mayareta harus tapang keramik, yaitu membantu para kesatria yang memerlukan bantuan. Di tengah perjalanan, Mayarata bertemu dengan Abimanyu Gareng, Petruk, dan Kresna. Kresna meminta bantuan Mayartena agar dapat membantu para Pandawa yang sedang mengalami bencana. Para Pandawa sebelum diwejangan dibawa ke tengah hutan disuruh mandi terlebih dahulu dengan darahnya sendiri. Baru setelah selesai mandi, Resna Wisnu akan memusnahkan senjata Trisura.
Sebelum terlaksanakan menusuk Trisura, Semar datang kemudian menantang Resni Wisnua dan Dewa Wisnu. Resi Wisnu Badar menjadi guru dewa, sedang Wisnu Badar menjadi Jara Maya. Guru marah besar terhadap Mayareta. Guru dewa menghantarkan Trisura kepada Mayareta sehingga Badar menjadi Semar peperangan antara Semar dan guru dewa dipisah oleh Sang Hyang Wenang. Guru dewa diminta memohon maaf pada Semar. Dalam lakon ini, Semar menggugat oleh karena guru dewa yang seharusnya menjadi panutan justru melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Lakon Semar Barang Jantur. Semar Barang Jantur merupakan lakon Semar sebagai pengamen. Dalam lakon Semar menjadi pengamen, Dewa Irwati putri Prabu Salaya dari negeri Madakara telah hilang diculik Katrapiyoga, raja dari negeri Tirta Kandasan. Arjuna yang masih muda bersama Punakawan, Semar, Gareng dan Petruk ingin menolong mencari Irawati. Tetapi bukan untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Prabu Salaya. Arjuna melihat kecantikan Bonowati. Hatinya bergetar, sehingga dalam perjalanan mencari Dewi Irawati tergoda. Gejala percintaan Arjuna dengan Bonowati diketahui oleh Suntrikanti adik Bonowati. Arjuna disumpah Suritakanti untuk mengatasi rasa lapar. Arjuna memerintahkan Semar, Gareng dan Petruk untuk membarang jantur atau bermain sulap pada suatu daerah yaitu desa Widora Kandang. Di Widora Kandang dihuni oleh seorang pendeta muda yang bernama Wasi Jaladra yang ditemani oleh adik perempuannya bernama Brata Wijoyo. Untuk bermain sulap, Semar, Petruk dan Gareng meminta syarat-syaratnya, yaitu berupa nasi tumpeng dan jajan pasar. Setelah tersedia persyaratannya, Semar, Gareng dan Petruk mempertunjukkan keahliannya. Setelah pertunjukannya selesai, Semar akan kembali sambil membawa berkat sebagai upah. Berbagai nasi tumpeng dan jajan pasar ditumbuk menjadi satu dengan alasan agar mudah dibawa. Berkat kemudian diberikan kepada Arjuna. Oleh karena rasa lapar, Arjuna segera membuka bungkusan berkat. Arjuna marah mengamuk ke Widra Ganda. Tetapi ketika berhadapan dengan Wasi Jaladra, Arjuna tak dapat berbuat banyak. Setelah saling tegur sapa, ternyata mereka masih bersaudara. Semua kejadian itu dikarenakan perebutan Semar. Dalam lakon ini, Semar kemudian memberi penjelasan pertama atas kesalahan perbuatannya. Kedua, agar Arjuna yang mengemban tugas mencari Irawati tidak boleh makan di sembarang tempat. Ketiga, Banowo bukan jodohnya. Arjuna kemudian meminta pertolongan kepada Wasi Jaladra untuk mencari Dewi Irawati yang dicuri pencuri. Dengan kesaktiannya, Wasi Jaladra dapat menangkap pencuri yang kembali untuk melakukan aksinya. Kedua kalinya, Jaladra dapat membunuh Kartapiyaga. Semar dalam lakon ini berperan untuk mengingatkan para kesatria agar teduh menjalankan tugas serta tidak tergoda. Rayuan bujuk manis dari penggoda perempuan. Lakon Semar Kuning. Dalam lakon Semar Kuning, Semar bertapa pada suatu bukit tidur yang mengeluarkan cahaya kuning. Awal mula ceritanya demikian. Semar merasa sakit hatinya oleh karena melihat keadaan para kesatria dan para dewa telah berbuat menyimpang dari paugaraning keutamaan. Semar merasa sakit hati oleh karena Abimanyu menghina dengan berani memegang kuncungnya. Subadra pergi bertapa di Gunung Ardi Arjuna dengan sebutan Arjuna Jalur bersama dengan Gareng, Petruk dan Bagong. Tak lama kemudian datanglah Kresna dengan Gatotkaca
yang meminta tolong untuk mengusir Guntur Wasesa, Guntur Dana, dan Guntur Maruta yang menguasai Astina. Kehadiran mereka di Astina oleh karena didukung oleh Raja Besar Aji Geneng dan Pati Kendateming. Dari kejadian Ujung Tiris, semua prajurit Astina kalah dan tunduk. Dalam peperangan ini ternyata Arjuna jalur kalah dan Badar Subadra. Kresna kemudian bingung dan akhirnya pergi ke gunung Tidar meminta bantuan kepada Semar Kuning. Semar tidak langsung ke Astina, akan tetapi pergi ke negara Ujung Tiris yang dikuasai oleh Aji Geneng dan Tejalaku Badar Nadara. Semar Kuning kemudian pergi ke Astina mengusir Guntur Wasesa, Guntur Dana, dan Guntur Maruta. Semua tokoh terbongkar kedoknya sebagai kamuflase dari dewa. Guntur Wasesa Badar menjadi Endra, Guntur Dana menjadi Brahma, dan Guntur Maruta menjadi Bayu, sedang Guntur Ketuk menjadi Sambu. Semar Kuning akhirnya berubah wujud menjadi Semar. Semar menjadi pengayom dunia untuk menghindarkan kerusakan. Kesimpulan, Semar dalam pertunjukan wayang kulit Purwa gaya Surakarta versi lakon Mahabharata mempunyai makna yang penting. Semar berperan sebagai abdi atau pamongan para kesatria yang akan menumbuhkan biji keutamaan yang menjaga keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan perjalanan hubungan antara manusia, alam semesta, para dewa. Semar dalam kebiasaan bisa dapat berlaku tokoh yang kemunculannya disertai oleh peristiwa goro-goro, yaitu keadaan yang serba kacau dan bimbang, serta keadaan alam yang terguncang oleh karena ulah sebagian tokoh dunia yang ingin merusak suasana alam. Dengan kehadiran Semar, lakon kembali normal dan menuju akhir yang baik. Dalam pewayangan, jika tokoh Semar menjadi pemegang peran karakter, maka Semar memiliki peran utama. Tanpa Semar, keadaan menjadi tidak tentram dan menjadi malapetaka. Semar serba misterius, tidak pernah memiliki kepentingan pribadi. Semar sebagai kesatria yang setia keutamaan, kebahagiaan, kejujuran, dan penuh pengorbanan. Jika Semar marah, maka kekuasaannya melebihi semua tokoh, termasuk guru dewa, kalah dengan Semar. Kemarahan Semar dengan tujuan agar peristiwa dunia menjadi normal kembali. Tokoh Semar hidup sepanjang masa dalam lakon, sehingga merupakan tokoh yang banyak dipengaruhi pada penonton. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune di channel ini agar kalian bisa terupdate video-video terbaru dari Babat Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu.